Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia BSI Heri Gunardi menandatangani nota kesepahaman untuk mengembangkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah. Prosesi penandatanganan nota kesepahaman dilakukan pada Rabu 21 September 2022 di Gedung PBNU Lantai 3, Jalan Keramat Raya 164 Jakarta Pusat. Turut mendampingi Sekretaris Jenderal PBNU Haji Saifullah Yusuf, Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Zulfa Mustafa, Ketua PBNU Haji Khairul Soleh Rashid, dan Katib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori. Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, utamanya di lingkungan pesantren, naik kelas melalui layanan keuangan syariah baik pembiayaan maupun pendanaan yang disertai layanan digital sesuai prinsip syariah. Gus Yahya mengatakan kerjasama PBNU dengan BSI merupakan langkah strategis untuk melakukan akselerasi pembangunan ekonomi, khususnya di komunitas Muslim. Gus Yahya mengatakan kerjasama PBNU dengan BSI merupakan langkah strategis untuk melakukan akselerasi pembangunan ekonomi, khususnya di komunitas Muslim. Meski begitu, para penerima manfaat dari kehadiran BSI tidak hanya dari kalangan Muslim, tetapi seluruh pangsa ekonomi yang ada. Hal tersebut sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo saat mendirikan BSI yang diharapkan menjadi bank universal, sehingga bisa diakses semua pihak tanpa melihat latar belakang seseorang. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyambut sangat gembira kehadiran Bank Syariah Indonesia ini sebagai satu strategi untuk melakukan akselerasi pengembangan kapasitas ekonomi khususnya di lingkungan komunitas Muslim di Indonesia. Pesan dari Bapak Presiden ketika mendirikan Bank Syariah Indonesia ini adalah agar ini menjadi bank yang universal, yang berarti bank yang inklusif, yang bisa diakses oleh semua pihak tanpa ada perbedaan apapun terkait dengan latar belakang apapun. Sementara itu, Direktur Utama BSI Heri Gunardi mengatakan PBNU merupakan mitra strategis bagi BSI. Heri Gunardi menegaskan pihaknya siap menjadikan bank syariah sebagai bank universal sekaligus modern dan inklusif terhadap semua kalangan, seperti yang dipesankan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Heri, BSI merupakan bank paling tangguh. Bahkan selama pandemi COVID-19, BSI justru mengalami pertumbuhan dan lebih punya daya tahan daripada bank yang lain. Dia menilai dari kajian yang mendalam, kemungkinan nasabah melihat sistem bagi hasil yang diberlakukan BSI memberikan manfaat yang lebih baik. Ini mudah-mudahan berita baik ini bisa kita eko ke seluruh pelosok dan juga para nasabah dan juga penduduk di Indonesia ini untuk juga memberikan perhatian untuk berbank dengan bank syariah. Nah, kami merasa merger ini merupakan solusi yang baik untuk kita bisa mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, karena dengan skala BSI yang besar ini tentunya BSI akan bisa berpartisipasi kerjasama dengan NU, dengan anggota NU, dan bisa juga memberikan pembiayaan yang besar juga karena modal kita cukup besar. Namun begitu, BSI tidak lupa melakukan pembiayaan untuk UMKM. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI mendorong UMKM untuk naik kelas melalui berbagai produk dan layanan keuangan syariah. Di antaranya penyaluran pembiayaan maupun produk dana yang disertai dengan layanan digital sesuai prinsip syariah. BSI telah membangun 3 pusat UMKM di Indonesia, ketiganya didirikan di Aceh, Yogyakarta, dan Surabaya. Nahdlatul Ulama dapat menggunakan UMKM Center Display tersebut untuk pendampingan, pembiayaan, dan semua fasilitas gratis.
PBNU melaporkan.